Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrik Kaputra dengan NIM 3219088 akan menjelaskan materi yang pertama, itu konsep penawaran. Pengertian penawaran. Penawaran adalah produk, barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual pada berbagai tingkat harga dan pada periode tertentu. Penawaran tergantung pada potensi laba, sehingga cenderung bereaksi pada perubahan penerimaan dan perubahan tingkat biaya. Itulah penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lydia Ananda, NIM 3219092. Izin melanjutkan dan menjelaskan materi dari teman saya tadi mengenai konsep teori penawaran. Konsep dasar bagi fungsi penawaran terhadap suatu produk itu dapat dinyatakan dalam bentuk hubungan antara kuantitas yang ditawarkan atau yang biasa disebut kuantitas penawaran dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dari penawaran itu sendiri, yang mana faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu sendiri terbagi menjadi 6 sub. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi dari penawaran itu adalah harga dari barang itu sendiri. Yang kedua, adanya kemajuan dari teknologi. Yang ketiga, adanya biaya input operasional. Yang keempat, adanya persaingan. Yang kelima, adanya ekspektasi atau harapan di masa depan. Yang keenam, adanya harga barang, substitusi, dan komplementer. Selanjutnya yaitu penawaran ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu penawaran individu, yang kedua penawaran kolektif atau penawaran pasar. Yang pertama, penawaran individu itu adalah barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual atau produsen pada tingkat harga dan waktu yang ditentukan atau pada harga dan tingkat waktu tertentu. Yang kedua, penawaran kolektif atau yang biasa juga disebut penawaran pasar, yaitu jumlah keseluruhan dari barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual atau produsen yang ada di pasar. Penawaran pasar atau penawaran kolektif ini merupakan keseluruhan dari atau penjumlahan dari penawaran perseorangan atau penawaran individu. Baiklah, saya Bella Melidia, NIM 3219093 akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi, yaitu tentang hukum penawaran. Hukum penawaran adalah kuantitas barang dan jasa pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu, di mana besar kecilnya perubahan penawaran ditentukan oleh besar kecilnya perubahan harga. Maka dalam hal ini berlakunya perbandingan lurus antara harga terhadap penawaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum penawaran adalah perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan, yaitu apabila harga naik, maka penawaran terhadap barang tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika harga turun, maka penawaran terhadap barang tersebut juga akan menurun. Ya, Beli Gusmita dengan NIM 3219096 akan melanjutkan materi bagian hukum penawaran. Manakala pada suatu pasar penawaran relatif banyak, maka barang tersebut dapat memenuhi permintaan, sehingga produsen akan menurunkan harga jual produk tersebut. 2. Produsen berusaha meningkatkan dan memperbesar keuntungan secepat mungkin dengan memperbanyak penjualan produknya. Sebaliknya, jika penawaran relatif sedikit, maka yang terjadi adalah harga akan naik. Baiklah, saya Nadia Anggraini dengan NIM 3219119 akan melanjutkan materi, yaitu implementasi pajak dalam penawaran. Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang diatur oleh undang-undang
yang dapat dipaksakan. Prestasi yang diterima adalah prestasi tidak langsung untuk pembangunan nasional. Pajak penjualan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah dan dibayar pada waktu jual beli atas barang yang dikenakan pajak penjualan. Pajak penjualan umumnya dikenakan dalam bentuk presentasi dalam hasil penjualan. Pajak sangat berpengaruh terhadap penjualan yang meningkatkan harga barang yang ditawarkan sehingga mempengaruhi fungsi penawaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Elisa Isti dengan NIM 3219104 akan melanjutkan materi tentang implementasi zakat dalam penawaran. Zakat dalam penawaran bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama dilihat dari pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran. Sedangkan yang kedua dilihat dari pengaruh zakat produktif, yaitu alokasi zakat kegiatan produktif dari mutasik terhadap kurva penawaran. Zakat yang dikenakan terhadap hasil produksi yaitu adalah zakat peniagaan. Zakat peniagaan ini dikenakan apabila telah mencapai nisabnya. Zakat menurut Adiawan Karim itu tidak berpengaruh terhadap kurva penawaran, dikarenakan dengan adanya zakat peniagaan ini membuat para konsumen lebih semangat untuk memaksimalkan hasil produksinya.